Ketika Tuhan Allah berkata kepada Firaun lewat Musa hambanya, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Maka Allah kemudian mendidik bangsa Israel di padang gurun dan memberi Taurat kepada mereka untuk mengajar bangsa Israel tersebut mengenal Allah, Bapa mereka. Tetapi kebanyakan mereka menolak pengenalan akan Allah, yang berarti mereka menolak percaya kepada Allah yang ditunjukkan oleh ketidaktaatan mereka, sehingga mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Mereka binasa di padang gurun. Demikian pula Allah memilih orang percaya sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Allah menghendaki supaya orang percaya ini menjalani proses untuk dibenarkan, dididik, dipimpin, sehingga dapat berkeadaan sebagai anak Allah yang standarnya adalah Yesus Kristus, anak sulung Bapa. Karena itu firman Tuhan di kitab Roma mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Supaya semua orang yang dipilihnya dari semula, yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karenanya mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, yang berarti dididik, dipimpin olehnya, supaya mereka itu juga dimuliakannya sebagai ahli waris kerajaan sorga bersama dengan Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan juga di kitab Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8, kemudian ayat 11. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini berarti Allah akan mendidik, mendisiplinkan, dan membenarkan orang-orang yang diakuinya sebagai anak, sebagai ahli warisnya. Kemudian ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu adalah orang yang tidak taat pada kehendak Allah, yang hidup untuk kepentingannya, untuk menuruti hawa nafsunya. Mereka inilah yang nantinya akan binasa. Berikutnya ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Kenapa saudara? Karena mematikan kedagingan, menanggalkan manusia lama itu sakit, menderita, terasa seperti kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan dan kenikmatan hidup yang sudah dijalani sejak lama. Lanjutnya, tetapi jika orang itu taat, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, menjadi anak Allah itu adalah proses panjang dalam sekolah kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus, seperti yang dikatakan di kitab Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin.